kalau amandelnya bengkak tapi nggak bengkak banget, tapi ada putih-putih kayak yang sariawan gitu, termasuk radang amandel, ya dok. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan apa sih tanda-tanda amandel kita mengalami peradangan. Yang pertama, apabila kita lihat amandel yang yang sebelumnya ukurannya mengecil, kok tiba-tiba membesar dengan warna yang menjadi merah. Itu merupakan salah satu tanda amandel mengalami peradangan. Selain dari ukuran dan warna amandelnya, bisa kita penanda terjadinya radang adalah ada kalanya sering ditemui adanya bintik-bintik putih kekuningan pada amandel kiri dan kanan. Bintik putih atau kekuningan tersebut dalam istilah medis kita kenal sebagai detritus, yang merupakan kumpulan kuman ataupun produk kuman penyebab radang amandel. Jadi adanya bintik putih kekuningan atau detritus itu menandakan amandel kita sedang mengalami peradangan. Selain dari bentuk, kemudian warna dan adanya bintik keputihan tersebut, dari keluhan juga bisa menandakan bahwa amandel kita sedang mengalami peradangan. Di antaranya keluhan demam di atas 38 derajat Celcius, disertai keluhan nyeri tenggorok, rasa mengganjal, kemudian ada keluhan batuk, suara serak, dan pada beberapa kasus juga bisa menyebabkan nyeri pada telinga. Kondisi-kondisi tersebut menandakan amandel kita sedang mengalami peradangan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Yang di atas ini ada. Yang tadi. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Tia. Selamat pagi dokter, apakah yang memiliki amandel dilarang minum es atau es krimnya walaupun sudah lama tidak kumat, dan apakah tips agar amandel tidak kembali kumat? Baik, jadi ada beberapa penyebab amandel kita meradang. Tentunya saat sistem imun tubuh kita turun, kita gampang sekali mengalami infeksi, baik bakteri ataupun virus, dan salah satunya infeksi pada amandel. Jadi tips agar tidak terjadi infeksi atau radang amandel adalah kita harus meningkatkan sistem imun tubuh kita, apalagi pada anak-anak, dengan memenuhi konsumsi asupan air minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Perbanyak konsumsi makanan sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C dapat meningkatkan sistem imun sehingga tidak terjadi peradangan amandel. Kemudian selain pola makan tersebut, sebaiknya juga dihindari makanan-makanan yang dapat mencetuskan radang amandel. Di antaranya makanan yang pedas-pedas, makanan yang berbumbu seperti anak-anak suka makan ciki, kemudian kemudian makanan coklat, makanan yang goreng-goreng, dan minum es ada kalanya bisa mencetuskan radang amandelnya. Tapi kalau sudah jarang terjadi radang amandelnya, makanan-makanan tersebut mungkin dapat dikonsumsi, tapi tentunya harus dibatasi dan diimbangi dengan asupan air dan makan sayur dan buah ya Bu. Pertanyaan selanjutnya. Habis tuh. Oke. Nggak ada yang bertanya lagi? Bila ada yang bertanya, boleh langsung komen di chat ya, nanti akan saya bantu jawab. Ada yang mau ngajak ini dok, face to face? Iya Mbak, ya. Maksudnya apa Pak? Oke, sedikit menjelaskan tentang Dok,
kalau anak saya nih sering radang amandelnya, kira-kira 1 sampai 2 bulan pasti dia meradang. Tapi usianya masih kecil dok, usianya baru 3 sampai 4 tahun. Saya takut dok mau operasinya karena katanya kalau anak masih kecil tidak boleh dioperasi amandel. Oke, itu mitos mungkin yang paling banyak dan sering didengar saat orang tua mau mengoperasi anaknya ya. Dan mitos itu sama sekali tidak benar. Untuk kriteria kita melakukan operasi amandel tidak tergantung dari usia anak. Usia berapapun, namun disertai radang amandel yang sering terjadi, dapat kita lakukan tindakan operasi. Karena apabila anak sering mengalami radang, tentu membuat kualitas si anak akan menurun, prestasi belajarnya juga menurun, tumbuh kembangnya juga menjadi tidak optimal. Jadi jangan ragu apabila memang anak walaupun masih kecil tapi sering mengalami radang amandel, dapat dilakukan operasi amandel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Dokter, proses penyembuhan setelah operasi amandel biasanya berapa lama dan apa pantangannya? Oke, jadi saya sedikit menjelaskan untuk prosedur amandel, biasanya sedikit menjelaskan tentang prosedur sekalian. Jadi operasi amandel ini kita lakukan dalam bius total, jadi saat operasi pasien tidak akan sadar sama sekali. Kemudian proses penyembuhannya biasanya paling lama maksimal 2 minggu. Untuk proses rawat inapnya, hari ini kita operasi dan bila syukur-syukur tidak ada keluhan dan biasanya ataupun komplikasi, besok pasien sudah pulang. Namun dalam 2 minggu pasca operasi akan diberikan edukasi tentang pola makan untuk mempercepat proses penyembuhan pasca operasi amandel. Dalam 1 minggu pertama pasca operasi disarankan untuk makanan-makanan lunak dan sifatnya dingin. Makanan lunak ini biasanya 3 hari awal pasca operasi diberikan minum susu cair dingin. Kemudian hari ke-4 sampai ke-6 udah boleh makan atau mengkonsumsi bubur halus ataupun bubur kasar. Disarankan juga banyak minum air dingin. Kenapa sih dok malas setelah operasi amandel saya boleh minum air dingin ataupun banyak minum es dok? Jadi tujuan kita edukasi untuk minum air dingin ataupun makan es ya untuk mengurangi resiko terjadinya perdarahan pasca operasi. Jadi saat kita minum air dingin ataupun makan es, pembuluh darah di sekitar daerah pengangkatan amandel ataupun operasi amandel akan mengecil sehingga resiko perdarahan tidak terjadi. Kemudian minggu kedua mungkin sudah pasca operasi sudah bisa makan nasi, namun nasinya sedikit dilembutkan, sejenis nasi tim, dan juga tidak boleh makan yang goreng-goreng selama 2 minggu pasca operasi, makanan yang pedas-pedas, dan makanan dan minum yang sifatnya hangat. Karena makanan dan minuman yang hangat ini dapat menyebabkan pembuluh darah di daerah tempat operasi amandel melebar dan ada risiko untuk terjadi perdarahan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya sudah 4 bulan kumat-kumatan dok, leher pegal, telinga kayak nutup, terus sakit sekarang cepat lelah dan sempoyongan. Sudah berobat berapa kali dok, pas udah saya lihat masih ada putih-putihnya. Itu lama banget, apa dok sembuhnya? Apa harus dioperasi juga? Oke, baik. Mas Bila ya. Oke Mas Bila, karena saya tidak melakukan pemeriksaan langsung amandelnya, ada 2 kemungkinan putih-putih pada amandel yang Bapak maksud. Bisa karena ada merupakan detritus yang tadi saya jelaskan, yang merupakan produk daripada kuman ataupun kuman amandelnya sendiri,
ataupun ada yang dikenal batu amandel. Batu amandel merupakan endapan dari bakteri ataupun produk bakteri yang mengendap dan tertanam di dalam amandelnya. Dan ini yang yang ada kalanya terlihat seperti bintik-bintik putih kekuningan. Batu amandel ini sifatnya nanti ada kalanya bisa keluar sendiri dan saat mengalami peradangan akan berulang kembali. Apabila Mas Bilal merasa radang yang dialami cukup mengganggu dan frekuensinya cukup sering, dalam 1 bulan bisa 1 kali, mungkin dapat dikonsultasikan, didiskusikan dengan dokter THT-nya, apakah sudah dapat dilakukan operasi amandel.